Saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian, baik yang hadir offline atau yang online, untuk terus bersyukur kepada Allah. Ya. Masih terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ya. Meskipun ya mungkin ada satu atau dua nikmat yang Allah ambil. Ya. Mungkin ada di antara kita sedang sakit. Ya. Ya, diambil nikmat sehatnya. Itu pun enggak semua anggota tubuhnya yang sakit, ya mungkin giginya saja yang sakit, ya telinganya enggak sakit, masih sehat, alhamdulillah. Mungkin ada di antara kita diambil nikmat sehat, mata, ya sulit melihat, agak minus atau plus dan seterusnya, tapi nikmat perutnya juga masih sehat, ya. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, ketika satu nikmat diambil oleh Allah itu, maka yang kita pikirkan masih amat banyak, ya terlalu banyak nikmat Allah yang lain yang tidak diambil, ya. Mungkin yang diambil nikmat rezeki uang, ya rezeki berupa harta uang. Hari ini atau akhir-akhir ini, pekan ini yang Allah ambil adalah dari kita nikmat rezeki berupa uang, ya diambil, cuma dikasih yang cukup ngepas. Tapi Allah masih melimpah ruahkan nikmatnya berupa kesehatan. Allah masih melimpah ruahkan kepada kita nikmat berupa keimanan, ya, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak, dan seterusnya. Ya, nikmat punya teman-teman soleh, ini yang luar biasa. Ya, ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita memang ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi nikmat, kadang-kadang kitanya yang kurang syukur. Ya. Nah, salah satu nikmat Allah Ta'ala itu adalah, terutama di Kitab Al-Fatih ini, banyak kita kenal ya dengan orang-orang soleh, ya guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang punya Allah diberi ke ya ahli bahasa Arab, ya paham banyak hadis, fikih, tapi kitanya kok masih nggak suka fikih, nggak suka hadis. Nah ini Al-Fatih ini, baik ustadz-ustadzah ataupun para guru, para wali santri, kalau cek podo wae berarti hadis ini belum terjadi pada kita. Itu yang disampaikan Rasulullah, perumpamaan orang yang berkawan dengan orang soleh itu seperti berkawan dengan penjual minyak wangi, ya, yang akan membawa manfaat banyak, ya. Kalaupun tidak mendapatkan minyak wangi, minimal dapat baunya. Ya. Nah, Bapak Ibu hafizakumullah, itu sebagai mukaddimah ya, sebagai mukaddimah kajian kita. Semoga Allah berkahi terus kitab Al-Fatih ini, ya, guru-gurunya, santri-santrinya, wali santrinya, pengelolanya, khususnya PJ Syar'i-nya ya, semoga terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa membimbing kita semua ya. Kita yang ilmunya masih sedikit ya, pas-pasan ini, masih membutuhkan ilmu yang banyak dari beliau-beliau. Baik Bapak Ibu hafizakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab
Matan Abi Syuja, ya, salah satu kitab fikih kecil yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Pembahasan kita masih membahas seputar sholat, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat, ya. Dan dahsyatnya syariat yang bernama Allah Ta'ala itu mukjizat, ya, mukjizat kepada Rasulullah yang kemudian diwariskan ke kita. Saya ulangi, wahyu Allah Ta'ala kepada Rasulullah, baik yang berupa Al-Quran atau nanti berupa hadis, itu kata Rasulullah adalah mukjizat yang tidak hanya untuk beliau, mukjizat itu, tapi juga diwariskan ke kita. Artinya setiap syariat ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu jika kita amalkan, itu akan membawa efek dahsyat yang luar biasa, yang seperti mukjizat. Ya, kalau kemarin saya contohkan cuci tangan, ya, saya kemarin contohkan cuci tangan. Ini salah satu syariat yang oleh Rasulullah diajarkan sebelum wudhu, kemudian ya, kalau kita perhatikan betul syariat Thaharah ini, insya Allah muslimin muslimat betul-betul dicintai oleh Allah Ta'ala, kan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, termasuk syariat yang sedang kita bahas ini, Bapak Ibu, yaitu tentang sholat. Ya, ini syariat yang luar biasa, ya, yang sangat istimewa, yang jazakallahu khairan, yang spesial dibanding syariat yang lain. Ya. Syarat wajib sholat, maksudnya kapan seseorang itu diwajibkan sholat, ya, siapa saja yang diwajibkan sholat. Itu salah satu ada 3. Yang pertama, al-islamu, orang itu Islam. Yang kedua, al-bulu, orang itu syad. Kalau kita kan masih perlu sholat, ya. Yang secara umum di Al-Quran itu agar muncul mukjizat itu, ya, selain syarat rukun, ya, di Al-Quran digambarkan yang pertama disebutkan alladzina hum ala salatihim yuhafizun dulu, kan. Kemudian ada di Al-Quran alladzina hum ala salatihim daimun. 2. Yang ketiga alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada ballpoint, ada spidol. Jadi
ada lagi khashi'un. Jamaah yang tidak membuat bagian sholat itu misalnya sujud, ya. Sujud saja itu sudah sebuah mukjizat tanpa dirangkai dengan ruku, tanpa dirangkai dengan iktidal, tahiyat, sujud tok itu sudah mukjizat. Jadi subbagian, kayak puasa nih, puasa. Nanti kita ini Ramadan ya, mau puasa ini. Itu satu paket puasa, mulai sahur, menahan lapar, menahan minum, menahan anggota tubuh dari maksiat, buko, itu sudah mukjizat. Ya, satu paket jadi mukjizat. Sahurnya tok itu sudah mukjizat. Ya, sahurnya tok mukjizat. Bukannya tok itu mungkin dapat tapi nggak sebanyak kalau kita betul-betul memperhatikan hal-hal yang mungkin bagi sebagian kita remeh. Oh ini kan cuma sunnah saja gitu kan. Jangan masalahkan ini sunnah ya saja. Ini bukan wajib mungkin bahasa kita gitu. Tapi ini masalahnya ini yang diajarkan Nabi dalam hadis beliau dan hadis beliau itu wahyu. Adanya itu adalah mukjizat. Itulah kafani jenazah-jenazah kalian. Ya. Ini berarti mukjizat. Jadi baju warna putih itu ada efek mukjizat tersendiri. Loh, batik Ustaz, monggo batik. Hijau, kuning, kelawu, monggo. Asal menutup aurat. Tapi yang putih ada keistimewaan. Karena Nabi nyampaikan, tadi ada hadis. Gitu ya teman-teman, Bapak Ibu hafizatullah, ini kaidah umumnya ini yuhafizun ini ada di surat Al-Ma'arij. Ma'arij ya. Ini ada di Al-Ma'arij illal musallin alladzina ala salatihim daimun. Nanti ada alladzina ala hafizun. Kalau khasyun ini ada di surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun ya ini. Ya. Ada di Al-Mu'min juga ada. Ya. Oke. Okay. Nah, ini umum baik sekarang menghidupkan mukjizat sholat nggak bisa. Orang Hindu misalkan, orang Buddha nggak bisa.
belum balik ya, anak-anak kita umur 6 tahun menghidup jadi mukjizat. Sholat mungkin bisa, tapi sampai dia jadi satu efek dahsyat luar biasa belum balik pun terakal ya, orang gila nggak bisa. Nah teman-teman, syarat awal wajib sholat ini 3 ada pada kita semua, ya kan? Berarti kita lah yang oleh Allah diberi kesempatan untuk menghidupkan mukjizat bernama sholat itu, syariat bernama sholat itu. Ya, Ustaz, kok selama ini saya sholat biasa-biasa, nah berarti memang belum muncul mukjizatnya, ya kan? Kalau sahabat itu sampai misalkan ya, Rasulullah aja sampai, lah ini contohnya, Rasul sampai bengkak itu kan, sampai berjus-jus, itu berarti kan ada efek luar biasa itu kan. Ada yang sampai sujud lama gitu, itu berarti ada sesuatu yang dahsyat ya. Kan mukjizat itu kan gitu, sesuatu yang luar biasa di luar nalar kemampuan manusia biasa, yang Allah berikan kepada para nabinya. Nah ini mukjizat diberikan kepada kita oleh Rasulullah, ya kan? Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang pada 2 perkara kan kalian tidak akan tersesat. Nah itu mukjizat diberikan kepada kita. Kita tinggal mencontoh saja, ya. Meskipun ini bukan perkara gampang, kami pribadi masih jauh ya. Tapi mari kita bersama-sama dicoba ya. Dicoba ya. Kan Ustaz Budi pernah mencontohkan ya, di Gaza, Palestina, suatu ketika dalam sebuah halaqah seperti ini, seorang syekh itu menceritakan bahwa dulu salafus saleh itu begitu dahsyat sholat mereka, ya, sampai-sampai ada yang sholat mereka itu bisa 30 juz dalam 1 kali berdiri. Jadi mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin sampai Anas. Nah, suatu ketika setelah di luar halaqah itu ya, syekh tersebut mencari muridnya, salah satu murid. Di mana? Oh nggak hadir. Oh ternyata dia sedang sholat. Diperhatikan, mulai pada isya terus berdiri. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Diperhatikan terus sampai menjelang subuh. Nggak rukuk-rukuk, berdiri terus. Ketika fajar sudah mau masuk, Allahu Akbar, rukuk. Sami'allahu liman hamidah, sujud. Assalamualaikum insyaallah. Ditanya sama syekhnya yang sebelumnya berkisah tentang kisah salafus saleh yang menghatamkan Quran saat sholat. Nah, ternyata syekhnya bertanya, kenapa aku lihat engkau Syekh setelah kisah yang Anda ceritakan beberapa waktu yang lalu tentang salafus saleh yang menghatamkan Quran dan betul ya. Jadi sebelum rukuk tadi dia sudah baca qul a'udzu birabbin nas. Artinya ini ya, ketika sudah ada mukjizat, ini kan di antara bentuk-bentuk kemukjizatan. Nanti ada kemukjizatan yang lain, misalkan hatinya tenang, bisa mencegah dari nahimu yang mungkar. Sholat itu kata Rasulullah cahaya, mencahayai rumah. Itu kan di antara mukjizat-mukjizat sholat yang disampaikan oleh Rasulullah kan, fadilah-fadilahnya. Nah, kenapa enggak kita coba gitu? Nah, sholat kita ini sampai muncul hal-hal seperti itu, muncul keutamaan-keutamaan kan. Terangilah kata Rasulullah rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, ini disebut lagi sholat ya.
Artinya kalau sholat kita itu sampai membawa efek kemukjizatan, itu luar biasa. Ke kitanya sebagai orang yang sholat luar biasa, ke mana? Ke rumah tangga, ke keluarga kita juga insya Allah akan luar biasa. Baik, di sini kemarin kita sudah bahas waktu sholat, saya lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wassalawatul masnunah, dan sholat-sholat sunnah itu khamsun, ada 5. Ya. Di sini imam macam-macam sholat sunnah, ya, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang kedua, wal kusufain, 2 sholat gerhana, berarti gerhana mata dan gerhana bulan, sudah 4. Dan yang ketiga, wal istisqa, ya, sholat minta hujan. Ya. Cuma di kitab Mata Nabi Syuja ini tidak dijelaskan detail, ya, teknis pelaksanaan masing-masing sholat tadi. Berikutnya, wassunanut tabi'atu lil faraidi 17 raka'atan. Dan sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, bahasa kita sholat rawatib, ya, itu ada 17 raka'atan. Kata beliau ada 17 rakaat. Masih ingat hadis tentang sholat sunnah rawatib ini? Ada. Barang siapa dalam sehari sholat sunnah 12 rakaat, apa? Allah bangunkan satu rumah di surga. Masya Allah. Ini kalau orang beriman mendengarkan hadis itu, Masya Allah. Ya, rumahnya di bumi ini ngontrak nggak masalah. Yang penting sudah punya rumah di surga. Kalau nggak beriman kan dia sibuk bikin rumah di dunia, sudah punya 1, pingin punya 2, pingin punya 2, pingin punya 3. Kalau nggak beriman tuh, ya, pingin buka sebuah real estate, buat macam-macam. Kalau nggak beriman, tapi nggak mau sholat ini, ya. Tapi bagi yang beriman, mungkin dia punya rumah di dunia, tapi dia masih belum puas sebelum dia punya rumah di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah diberi rumah oleh Allah di dunia. Baik rumah pribadi yang sudah SHM atau yang ngontrak atau yang ngekos, ini sudah punya rumah. Tapi apapun statusnya hari ini itu masih sementara. Yang ngontrak itu sementara, yang SHM sementara, podo sementara. Cuma beda bayarnya aja. Yang ngekos bedanya bayar uang kos. Yang kontrak bayar uang kontrakan. Yang SHM bayar PBB, podo aslinya. Cuma beda nama toh. Cuma selama ini Masya Allah dibelan-belani, apa dibelan-belani? Apa? Bahasa Indonesianya. Diperjuangkan sampai Masya Allah, sampai harus nabrak riba, nabrak macam-macam, ya. Ya. Padahal podo aja, podo bayar pajaknya podo. Yang ngekos nggak perlu bayar PBB setahu saya. Yang ngekos, ya. Ya. Yang kontrak juga setahu saya nggak perlu. Justru yang punya rumah bayar PBB. Ya. Apalagi kalau di daerah Surabaya itu ada satu, banyak yang rumahnya itu apa ya, miliknya pemerintah itu podo mbek ngontrak sini. Bahkan kadang-kadang lebih mahal. Saya tahu itu, Masya Allah, apalagi di daerah Surabaya Utara itu ada yang satu rumah bayar per tahunnya itu melebihi harga kontrakan. Wah, ini podo wae sini, ya. Masya Allah. Jadi monggo yang lagi berusaha pindah nama, status nama aja, dari ngekos ke kontrak ke SHM, ya. Jangan lupakan, ya, rumah asli kita itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh, enggak salah. Ya, enggak salah kita dari pindah ke kos ke ngontrak ke rumah, atau dari SHM coba sih tak pindah ngontrak.
ternyata podo. Sama aja, ya kan? Coba renungkan, sama kan? Oke. Kalau kita tinggal di negeri yang ya bayar pajak itu, masya Allah, luar biasa. Baik, ini kata beliau, rahimahullah taala, was sunanut tabi'atul faraidi sab'ata asyara raka'atan. Yang pertama, ya, raka'atul fajri, 2 rakaat fajar. Ini yang masya Allah, yang kata para ulama hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah itu. Ini yang bagi kita, saya terutama ini sangat berat ya. Kalau tidak ditolong oleh Allah ini berat. Ini sholat sunnah yang mungkin secara umum paling berat ya. Dari sisi waktu dan dari sisi godaannya ini berat ya. Apalagi mungkin beberapa masjid itu antara azan dan iqomahnya pendek cepet itu ya. Kayak di rumah saya itu masya Allah nggak jauh sebenarnya ya, mungkin sekitar 300 meter ya. Azan selesai doa ya, kadang baru dapat 1 rakaat itu sudah qomat yang di sana itu. Ya Allah, kadang seperti itu. Tapi yang jelas ini yang disebutkan dia lebih baik daripada dunia dan isinya ya, dibanding deposito emas 1 kilo ya, atau deposito dinar dirham 1 truk itu lebih bagus 2 rakaat ini Pak Subur ya, masya Allah. Dan rata-rata banyak yang nggak tahu, muslimin yang nggak tahu ini. Kalaupun tahu ya sekedar tahu, belum diamalkan, ya kan? Mungkin ini jika terjadi di masa Nabi SAW, para sahabat ya, Rasul dan para sahabat ditawari. Ini ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di sini ada harta emas itu ya. Mungkin lebih milih 2 rakaat itu. Imannya kan luar biasa. Nah, sedangkan iman kita kan nggak sampai gitu. Ya mending ini Ustaz gitu. Hari ini masya Allah di pasar-pasar itu kan ya ada yang buka lapak jam 3 malam, buka lapak jam 2 malam. Sholat subuh ya ala kadarnya. Subuh itu banyak-banyaknya pembeli. Ya, nggak kober sholat sunnah 2 rakaat. Sholat subuh ya mungkin 2 rakaat selesai, habis itu melayani pembeli lagi. Ya, yaitu mungkin mereka mencari rezeki seperti itu ya. Semoga Allah kasih kekuatan, kesabaran dan keimanan. Insya Allah halal mereka, cuma ya ketinggalan, kelewatan 2 rakaat ini eman sekali. Ya. Ini rakaat al-fajr. Kemudian wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, ini mata Nabi Syuja, meskipun nanti di dalam hadisnya juga boleh 2 rakaat. Ya, tapi di sini disebutkan beliau yang 4 rakaat. Di sini ada dalam kurung dengan 2 kali salam. Ya, jadi 2 rakaat salam, nambah lagi 2 rakaat salam. Ya. Berikutnya warok atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Meskipun juga boleh 4 rakaat juga boleh. Ya. Kemudian wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Meskipun juga boleh 2 rakaat sebelum asar boleh. Ya. Kemudian warok atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Nah ini beliau di sini nomor 6 wa thalathun ba'dal isya, 3 rakaat setelah sholat isya. Tapi diperinci yutiru biwahidatin minhun. Dari 3 rakaat tadi yang 1 witir. Jadi habis isya sholat 2 rakaat, ba'da isya ya namanya, tambah 1 witir. Tambah 1 witir. Jadi 3 rakaat. Ini 17 rakaat menurut Qadi Abu Syuja ya. Meskipun laki-laki di dalam riwayat yang lain 12 itu sudah luar biasa. Ya kan tadi 4 rakaat sebelum zuhur diganti 2 rakaat saja, nggak apa-apa. Ya, atau 4 rakaat sebelum asar diganti 2 rakaat juga nggak apa-apa. Cuma memang ada hadis khusus ya yang 4 rakaat sebelum asar itu, rahimallahu imra'an, sungguh Allah Ta'ala itu merahmati seorang hamba, sholat qoblal asri arba'an, yang bisa sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu Allah rahmati itu. Ini kan berat sekali. Ya. Sholat asarnya itu berat,
Kan kemarin kita bahas ya, di antara sholat-sholat fardu yang 5 ini kan ada sholat-sholat yang berat, isya, subuh, asar kan, ini sholat-sholat yang berat. Nah, khusus asar yang sholat 4 rakaat sebelumnya itu Rasulullah dikasih satu kemujizatan sendiri. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Masya Allah. Jadi yang mampu sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar ini, Masya Allah, dapat rahmat Allah Ta'ala. Dan memang untuk kita ya bapak-bapak ya, untuk kita bapak-bapak, untuk mengamalkan rawatib ini, khususnya yang qobliyah, itu memang perlu persiapan. Kalau nunggu adzan baru berangkat, alamat gak kuman. Alamat gak kuman. Kalau ba'diyah relatif lebih gampang ya. Karena biasanya habis zikir, doa, sebelum pulang kita sholat 2 rakaat. Tapi, nah ini ada lagi. Tapi, ada efek dahsyat, mukjizat luar biasa lagi. Apa itu? Kalau kita amalkan sholat-sholat sunnah ini di rumah. Itu lebih dahsyat lagi. Ya. Kalau kita sholat sunnah ini, kita amalkan di rumah, itu lebih dahsyat lagi. Karena ada hadisnya, Pak Dedi. Apa itu? Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Ya. Seutama-utamanya sholat seorang hamba, itu di rumah. Kecuali yang fardu. Nah ini kan qobliyah ba'diyah ini kan termasuk yang sunnah, bukan fardu. Maka memang yang afdol di rumah. Lagi-lagi kalau nutut. Kalau masjid atau musola kayak yang di rumah dekat rumah saya itu nggak nutut. Qobliyahnya nggak nutut. Ya. Dan ini godaan tersendiri. Ya. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah di rumah ini ujian tersendiri. Karena rata-rata pulang, masuk rumah, wis aktivitas. Ya. Gak kau bersolat sunnah ba'diyah di rumah. Tapi boleh sholat sunnah di masjid, boleh, ya. Misalkan kalau sudah masuk rumah sudah wis alamat wassalam, ya. Gak kober, kecanda pekerjaan macam-macam ya. Tapi memang harus diusahakan ya, artinya harus ada mujahadah ya. Baik, ini sholat sunnah. Masih ada lagi wa thalathu nawafila muakkadat, ini bahasa beliau. Dan ada 3 macam sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Ini juga wallahu alam hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Meskipun sholat sunnah tapi hampir tidak pernah ditinggalkan ya. Apa itu? Pertama, sholatul lail, ya, sholat lail, tahajud. Ini kan sholat sunnah terbaik ya, kemarin sudah kita jelaskan. Ini sholat sunnah terbaik, ya, yang perintahnya khusus juga disebutkan dalam Al-Quran, ya kan? Wallahu alam, kalau sholat sunnah yang lain, duha ada nggak perintahnya dalam Al-Quran? Nggak ada ya, hadis ada ya. Tarawih, hadis. Tadi apa? Sholat gerhana, hadis. Idul Fitri, Idul Adha, hadis. Apa lagi? Istisqa, hadis juga. Sholat qobliyah ba'diyah, hadis juga. Tapi kalau sholat lail, qiyamul lail, Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa tarawih. Di terjemahnya tambah sendiri sholat tarawih. Kalau sholat qiyamul lail, ya ini nggak ada di kitab, tapi saya berikan tambahan. Sebagian ulama ya memberikan penjelasan minimal
minimal 1 rakaat, itu sholat witir itu, atau 2 rakaat. Ya, kalau memang misalkan kita bangun itu sudah sholatu wassalamu alaik atau ya apa ya, tarhim itu ya, ya man asra itu, aduh sudah bangun baru bangun, wudhu. Kalau memang cukup hanya 1 rakaat, 1 rakaat kok. Kalau sekiranya cukup atau 2. Kalau sih sholat wassalamu masih awal-awal itu bisa 2 rakaat tuh. Tapi kalau apa gitu sudah wah ini sudah tengah-tengah, ya 1 rakaat aja, nggak apa-apa. Sudah masih disebut sholat lain. Kalau ternyata bangun kita lebih awal, itu luar biasa. Sholatul laili masna masna. Awas ya, jangan sensitif ya, bapak-bapak, ibu-ibu dengan istilah masna ya. Itu apa, Rasulullah dipakai untuk sholat tahajud ya. Sholatul laili masna masna. Termasuk nanti dalam sholat tarawih. Tapi kan ada hadis yang lain ya. Ya, hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau pernah sholat itu 4-4. Boleh ya, monggo. Cuma untuk saya pribadi merasakan yang 2 ini lebih ringan di lutut ya. Lebih ringan ya, habis 2 rakaat salam istirahat dulu masih bisa. Kalau 4 itu Masya Allah kan, itu yang diajarkan Rasulullah 4 rakaat tanpa salam kan, salamnya 1 ya. Itu kadang-kadang ya lali, salat telu apa 4 gitu ya. Itu kalau 4 rakaat ya. Sudah berat ke kaki, berat ke mata juga. Memang sholat telu apa itu ya. Jadi sholat lail ada sujud sahwinya. Karena lupa, lucu ya. Sholat lail ada sujud sahwinya itu Masya Allah. Ya. Mending 2 rakaat itu lebih ringan. Lebih ringan di kaki ya, untuk usia kita. Lebih ringan di mata. Ya. Juga lebih ringan di ingatan. Ya. Pilihannya kan sholat 1 atau 2 rakaat itu aja. Tapi kalau 4 rakaat, ini setelah rakaat kedua, rakaat ketiga, atau rakaat keempat. Monggo seperti itu. Nah, nanti paling banyak berapa Ustaz? Nah, ini. Sebagian ulama membatasi maksimal 11, sebagian. Ya, membatasi 11 rakaat. Ini mengikuti hadis Aisyah juga, bahwa tidaklah Rasulullah SAW itu sholat malam baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata beliau. Sehingga ada sebagian ulama 11 saja, maksimum 11 rakaat. Tapi ada ulama-ulama yang tidak. Ada ulama-ulama yang lain yang tidak. Buktinya apa? Ya di masa sahabat sendiri. Itu ada yang sampai sholat lail itu lebih dari 20 rakaat, bahkan ada yang lebih lagi kan. Sehingga di antara ulama ini mengatakan sholat lail itu termasuk yang unlimited rakaatnya. Ya. Enggak terbatas, semampunya. Ya, semampunya. Ya, kalau memang 4 rakaat itu sudah ngantuk, ya sudah 4 rakaat. Apalagi sholat dalam keadaan ngantuk juga tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW kan. Pernah ada salah satu sahabat itu kedapatan di Masjid Nabawi itu membentangkan apa? Tali. Loh, ini untuk apa tali ini, kata Rasulullah. Ya, ini Rasulullah, ini tali biar kami bisa gondelan, pegangan ya. Ketika ngantuk itu sholat bisa pegangan. Enggak, wis. Kalau kalian ngantuk ya tidur gitu ya. Sholatlah kalau memang lagi terenggina, lagi seger sholat. Tapi kalau ngantuk es turu ya. Daripada nanti membaca doa kebaikan tapi keliru lafaz dari doa keburukan ya. Ya. Karena dalam bahasa Arab itu antara ila dan ala itu kan mirip-mirip. Tapi kalau ala itu biasanya untuk keburukan ya. Dalam beberapa lafaz bahasa Arab, ala itu untuk keburukan ya. Misalkan Allahumma, misalkan anzil alaina dan ilaina. Kalau ilaina itu yang turunkan sesuatu yang baik. Misalkan anzil ilaina rahmat ya. Anzil ilaina ya Allah turunkan untuk kami ini, itu kebaikan. Tapi Allahumma anzil alaina, kalau alaina itu membawa petaka antara ilah dan ala ya. Masya Allah.
Jadi itu untuk sholat duha. Jadi sholat ini dulu, sholat tahajud itu mulai awal lail sudah boleh, ya pada isya seperti sekarang ini sudah boleh. Nggak pakai tidur nggak apa-apa. Nisful lail nggak apa-apa. Di tengah malam yang pertengahan juga boleh. Akhirul lail, ya, sulusail lail akhir, sepertiga malam yang akhir juga boleh. Dan itu yang afdol. Dan tiga-tiganya pernah dilakukan oleh generasi terbaik umat ini, ya kan? Dalam kisah yang sangat masyhur antara Abu Bakar dan Umar itu kan, ya. Beliau-beliau itu ada yang sholat lainnya sebelum tidur, ada yang setelah tidur, ya kan? Jadi, ya kayak taraweh ya. Sebenarnya taraweh itu ya qiyamul lail sebenarnya, cuma khusus dilaksanakan di bulan Ramadan. Diberi nama istilah sendiri sholat taraweh. Dan ulama sebenarnya juga sholat lail yang dilaksanakan di Ramadan. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Yang kedua sholat duha. Sholat duha ini juga sholat yang punya mukjizat luar biasa. Ya. Dia kalaupun cuma 2 rakaat itu sudah cukup untuk mensedekahi seluruh ruas-ruas sendi tubuh kita. Itu kalau 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, oh istimewa. Ya. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, oh istimewa. Ya. Jadi super luar biasa. Ya. Tapi sama dengan tahajud, ada sebagian ulama yang membatasi ya. Tahajud ini ada yang mengatakan maksimal 8, ada yang mengatakan maksimal 12, tapi ada yang mengatakan juga unlimited. Ya. Ada hadis-hadis yang mengisyaratkan beliau sholatnya nggak lebih dari 8. Nabi SAW. Ada yang mengatakan di hadis yang lain Rasulullah SAW memuji tadi barang siapa sehari sholat 12 rakaat. Ada yang memahami itu duha boleh dipakai di hadis itu. Tapi di lanjutan ayat dan Rasulullah menambah masya'ah. Ya. Setelah sholat 8 rakaat itu terkadang Rasulullah menambah masya'ah semampu sekuat beliau. Sehingga ada yang mengatakan bahwa sholat duha ini juga termasuk yang unlimited. Ya. Mungkin kalau untuk kelas-kelas kita ya yang pekerja mungkin sulit untuk memperbanyak bilangan-bilangan duha ya, karena juga bersamaan dengan jadwal kerja ya. Bisa istiqomah 4 rakaat itu sudah luar biasa duha. Tapi untuk pas hari libur, misalkan hari Sabtu atau Ahad, atau tanggal merah, mungkin perlu kita coba sesekali bagaimana menghidupkan mukjizat ini ya. Ini kan luar biasa sekali ya. Ya boleh sih gowes ke Taman Bungkul, ke mana, ke Jembatan Suramadu. Tapi podo-podo keseli, mending sholat 8 rakaat itu kan luar biasa. Itu podo cenut-cenut ya. Gowes cenut-cenut. 4 rakaat, 8 rakaat juga cenut-cenut. Tapi ini istimewa, ini ada mukjizat ya. Waktunya. Ini waktunya sekarang. Kalau waktunya para ulama sepakat ya, saya tempatnya hampir sepakat di semua penjelasan mereka, itu setelah matahari terbit setinggi tombak itu aja. Rata-rata memang gitu, nggak pakai jam. Ya, karena mungkin jam kita terbitnya juga macam-macam. Ya. Kalau untuk hari ini, taruhlah dia terbit 5:30, maka bagi saya 15 menit setelahnya itu sudah masuk, sudah boleh. Ya. Kalau ingin lebih aman mungkin ya jam 6, setengah jam setelahnya itu lebih aman. Tapi 15 menit itu sudah tinggi kok. Sudah tinggi. Nah, nanti ada istilah lain di sini nggak disebutkan, namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Apa itu? Yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan bagi mereka-mereka yang jamaah subuh di masjid, kemudian berzikir sampai matahari terbit, nunggu sesaat, ketika matahari terbit sudah setinggi tombak, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini yang kata Rasulullah sebutkan dia seperti orang yang apa itu?
sempurna nyicil berapa 25 juta ya, nggak bayar UNH ya, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, cuma di dalam hadisnya tidak sebutkan ini namanya sholat apa, sehingga sebagian ulama menyebut ini sholat syuruk namanya, karena dilaksanakan beberapa saat setelah matahari bukan saat terbit ya. Hari ini kan banyak ya masjid-masjid dikasih jam digital ya, matahari terbit langsung Allahu Akbar, apa sholat suruh, nggak boleh bro gitu ya, nggak boleh itu, karena sholat pas terbit Bapak Ibu, atau pas tengah di atas kepala, atau pas tenggelam itu dilarang ya, termasuk waktu-waktu yang dilarang. Jadi nunggu beberapa saat, ojo waktu tit. Ini seringnya waktu itikaf ini. Saya kemarin beberapa waktu itikaf Ramadan kemarin dan di Ramadan sebelumnya sering terjadi ini. Nunggu dulu jam itu ya. Kata titatit itu ya. Tit, wah langsung sholat. Ojo sih ya, diingatkan. Apa? Tunggu sebentar. Kasih waktu ya 10 menit. Kesusunan 10 menit. Tapi kalau lebih mending diundur 15, syukur-syukur lebih 20. Ya. Ini luar biasa pahalanya. Cuma sebagian ulama yang lain tidak memberi nama sholat isyraq. Ada yang bilang ini sholat duha. Ada yang memberi nama sholat duha. Tapi yang di awal lain, di awal waktu. Ya, ini batas awalnya ya sholat duha. Batas akhirnya kapan? Sebelum matahari di atas kepala. Ya, kalau sekarang zuhurnya jam 10 atau jam 11 lah. Itu limit sholat duha. Kalau sudah jam 11 lebih, itu sudah mendekati atas kepala, sudah termasuk waktu yang diharamkan. Ya, itu wallahu alam ya. Mungkin jam 11 lah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tanya, batasnya jam berapa? Kalau di kitab-kitab para ulama disebutkan sebelum matahari di atas kepala. Itu masih boleh. Ya, kalau bahasa kita sekarang, jika zuhurnya setengah 12 ya jam 11. Ini ibu-ibu misalkan jam setengah 11, karena sibuk masak, sibuk nyuci, sibuk dampingi online ya, ada anak kita mungkin ya. Tapi kadang-kadang lupa gitu ya. Wis setengah 11 lu, wis setengah 11. Masih boleh nggak sholat duha? Masih boleh. Sholat duha masih boleh. Ya. Ini ya tentang serba-serbi sholat duha. Ada lagi namanya sholat awabin. Apa itu sholat awabin? Panasan. Ya, kalau jam 7 ya onta belum kepanasan ya. Ya mungkin jam berapa ya? 9, jam 10 ya itu sudah mulai menyengat kan, atau setengah 11 lah. Itu kan onta sudah kepanasan. Nah, itu para ulama menyebut itu sholat duha yang jenis awabin. Sholat duha sama sholat duha, tapi dikasih spesifik awabin. Awabin itu dari kata awab, orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Kan antara subuh dan zuhur ini panjang kan? Nah, itu di sela tengah-tengahnya dikasih sholat itu, sholat sunnah duha yang awabin itu juga spesial. Jadi kalau di kutab berarti pas jam kudapan saja ya. Di kutab Al-Fatih ya antara jam setengah 10 sampai jam 10 itu. Mungkin kalau guru-guru bisa dimanfaatkan untuk apa? Sholat 2 rakaat ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang pekerja karyawan misalkan, itu kan masuk jam 7 atau setengah 8 ya, nanti istirahat jam setengah 12, pas itu tengah-tengah. Masuk di atas komputer, laptop juga jenuh kan, break lah 2 jam kan, setengah 8, akan badan kita, mengistirahatkan mata, mengistirahatkan pikiran ya. Jualan di pasar, di toko, di pabrik, dimanapun ya, wira swasta, break. Ya. Ini Masya Allah. Ini mukjizat, laki-laki mukjizat. Ya. Ini cara Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita, baik pikiran ataupun fisik kita dikasih jam sholat. Ya. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dengan kebutuhan tubuh kita. Ya.
pasti nanti bisa fresh lagi, ngaca fresh lagi, ya. Udah mulai 6:30 atau 7, jam 7:30 full itu. 7:30 ketemu klien masih senyum tuh. Nanti 10:30 sudah cemberut. 10:30 sudah kesel kan, nyentak itu ya. Karena mungkin pikiran kita capek ya, perlu refreshing, perlu apa dan seterusnya ya. Nah, ini sholat duha ya. Yang ketiga sholat tarawih ya, sholat tarawih ini juga luar biasa. Yang insya Allah sebentar lagi kita laksanakan di bulan Ramadan. Secara umum sholat qobliyah ba'diyah dulu ya. Kalau Bapak Ibu hafizakumullah, wabil Bapak-bapak, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah di masjid ya, usahakan karena ini sholat sunnah ya, dan di tempat masyarakat banyak, perhatikan masalah sutro ya, perhatikan masalah sutro ya. Di rumah juga perhatikan masalah sutro, yaitu mencari posisi lokasi-lokasi sholat yang sekiranya antara kita dan tempat sujud kita itu nggak gampang dilewati orang. Ya. Dulu Rasulullah SAW terbiasa ya, kalau pas safar itu ditancapkan kayak tombak kecil gitu ya. Jadi dulu itu kemana-mana bawa kayak tombak, bawa panah itu gak apa-apa sebenarnya dulu itu. Tapi kalau sekarang kemana-mana bawa celurit, kayak ngajak carok aja ya. Ke sana mana bawa pisau, gelut aja gitu ya. Enggak, ya memang beda kultur ya. Kalau kita kemana-mana bawa handphone ya. Kalau dulu kemana-mana ada yang bawa pisau kecil atau bawa tombak kecil ya, taruh sih, ini. Ya. Kalau nggak ada ya mungkin tas ya, kalau kita nggak tas taruh tas. Ya mungkin jarak seginilah 1 meter dengan yang sekiranya itu jarak wilayah sujud kita, nggak dilewati orang. Kalau nggak bawa apa-apa ya cari tembok, cari tiang, cari gitu, lemari ya. Kalau ini misalkan di belakang ini ya, dan seterusnya. Ini kalau pas sholat sunnah kan dia sendirian. Tapi kalau sholat jamaah, sholat jamaah itu khusus imam. Itu aja yang perlu dikasih sutro. Makmumnya nggak perlu. Sehingga misalkan ya, ini nanti jangan sampai ada pertanyaan, Ustaz, kita akan sholat jamaah nih Ustaz ya, terus saya sholat di shaf pertama, okay? Di tengah-tengah sholat kita ngentut, batal kan? Iya batal. Apa yang kita akan kerjakan Ustaz? Diam di tempat sampai nunggu selesai, pura-pura epo-epo melanjutkan, atau keluar. Saya saran keluar aja. Loh, kalau keluar kan melewati orang sholat, Ustaz. Katanya kan nggak boleh melewati orang yang sholat, sedang sholat itu kan. Rasulullah mengingatkan, andai saja mereka tahu dosa ya, bagi orang yang melewati orang yang sedang sholat, sungguh dia akan mau menunggu dalam waktu usia 40 ya, 40 waktu, nggak disebutkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Itu juga mengingatkan jika kalian sholat kemudian ada yang lewat, ya tahan semampu kalian, kalau enggak ya pukul. Ya, artinya ini menunjukkan berapa pentingnya kita membuat daerah pembatas. Tapi lagi-lagi dalam sholat berjamaah nanti ini untuk imam saja. Imamnya yang ngasih, makmumnya nggak perlu ngasih. Ini repot kalau makmumnya harus buat ya. Kalau shaf pertama mungkin masih enak, sutrohnya tembok. Lah shaf kedua, ayo sutrohnya apa? Kalau semua makmum harus buat sutroh, nanti semuanya bawa tombak-tombak atau bawa alat-alat apa? Enggak. Ya, jadi itu untuk shafnya imam-imamnya saja. Tapi untuk yang fardi ya, sholat munfarid, sholat sendiri, usahakan membuat ya. Allah alam itu untuk tambahan saya dari sholat sunnah rakaat. Dan apa harus pindah tempat Ustaz? Boleh. Ya, dan ada sebagian yang lebih menyarankan pindah tempat. Jadi misalkan kita sholatnya di sini, mau sholat sunnah, pindah tempat yang situ. Kalau di sini kadang-kadang di depan kita kan nggak ada sutrohnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena tempat sholat kita jadi saksi kan di yaumil qiyamah.
Kita pindah ke situ kah? Pindah ke sana kah? Tapi ada yang unik. Ijol-ijolan gitu kan. Kadang-kadang ada ini sholat gitu. Sama-sama selesainya mau sholat ijol reti. Ya nggak apa-apa. Jangan di apa itu. Ya antum pahami ya mungkin ingin biar tempat sujud itu kan nanti dicatat oleh Allah, jadi disaksikan dari kiamat. Sunnah. Tapi juga kalau diterapkan saat sholat tarawih juga repot ini. Nanti ya apa ini? Kan kita tarawih kan 8 rakaat kan itu ya, atau 20 rakaat. 8 rakaat aja sudah sulit apalagi 20 rakaat. Rakaat salam pertama ganti. Itu ijol gini. Lucu malah ya. Ya belum pernah terjadi itu. Kalau ada terjadi wes masya Allah heboh itu. Ya. Apa itu dalam rangka apa? Cari sunnah itu. Nggak segitu-gitu amat ya. Aliran apa mana ya? Iya. Oh, saya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi aja nggak sampai segitunya ya. Tapi kalau kita lagi sendirian, nggak apa-apa. Atau waktu itikaf itu kan hari-harinya kita isi dengan membaca Quran, sholat sunnah. Pindah-pindah nggak apa-apa. Pindah sini, nanti pindah situ nggak masalah. Ya. Tapi kalau di satu tempat pun juga nggak masalah sebenarnya. Sudah nyaman, sudah PW ini. Ya. Ono sendenane, ada sutrohnya, ada silir asik ya. Ya, enak. Juga nggak apa-apa. Tapi misalkan pindah-pindah dalam rangka mencari tadi fadilah athar ya kan? Apa itu di surat Yasin itu loh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati-mati itu nanti di hari kiamat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat tuh amal-amal mereka wa atharahum dan bekas-bekasnya. Ini nanti di sini catat ini tempat Pak Ahmad, ini tempatnya Soleh, tempat Pak Dedi, Pak Faisal, Pak Misbah, Pak Arif, Pak Haris, catat semua tuh. Ya, catat semua ini, nggak ada yang meleset. Ya, termasuk ini tempat saya dicatat ini. Kan yang dicatat tidak hanya apa amal kita ngaji ya taklim fikih toharoh fikih sholat kita, tapi tempatnya di termasuk bekas jalan kakinya itu nih. Jadi dari Kurek Sari ke sini ya, dari Rewin ke sini ya, dari kamar itu ke sini juga dicatat. Ya. Itu kan dulu apa disampaikan Rasulullah ke Bani Salamah ya. Kemarin saya ceritakan Bani Salamah rumahnya kan jauh. Rumahnya jauh. Nah, ketika Rasulullah datang ke Masjid Nabawi, pingin rumahnya dekat rumahnya Nabi. Pingin rumah dekat Masjid Nabawi. Tapi sama Rasul, jangan. Dia rokum tuktabu asarakum. Ya. Wahai Bani Salamah, kalian tetap tinggal di sana saja. Jauh nggak apa-apa. Tuktabu asar dicatat kok. Riwa-riwi ya dicatat. Ya. Ya, sudah ada catatannya. Ya. Jadi dari dari Kepuh Kiriman ya ke sini ya, Masya Allah. Baik, masyhur 100.000 kali lipat dan 10.000 kali lipat ya, sehingga mereka tetap situ. Tapi sebenarnya kalau mengikuti sunnahnya itu memang di luar. Waktu itu Rasulullah ada Masjid Nabawi sudah ada kan waktu itu. Tapi mereka sholat di musola. Musola itu tanah lapang di sampingnya di situ. Ya, ini masalah khilafiyah, tidak masalah prinsip, masalah keutamaan saja. Yang di masjid ya silakan, yang di lapangan juga mau. Berikutnya ini sudah berangkatnya diusahakan jalur yang berbeda ya. Mungkin kalau tadi lewat Wedoro, nanti lewat Kepuh Kiriman, jadi beda-beda. Ya, jadi ada salah sunnahnya gitu. Kalau yang makan. Oh iya, itu
Fitri disunahkan makan dulu. Idul Fitri disunahkan pada subuh makan. Meskipun kurang nyaman karena kita biasa puasa soalnya kan. Malam hari takbiran ya, bangun misalkan disunahkan makan dulu habis subuh. Entah minimal kurma, batal ini membatalkan. Ya. Bedanya dengan Idul Adha Anda. Idul Adha disunahkan nggak makan dulu ya. Nggak makan dulu karena memang kalau Idul Fitri sunnahnya sedikit lebih siang dibanding Idul Adha, sebaiknya diawalkan ya. Tapi insya Allah itu tentu ini banyak sekali pertanyaan yang biasanya ini satu sholat sunnah dibahas satu pertemuan ini, tapi saya rapel ya. Insya Allah panjenengan sudah banyak paham tentang masalah ini, dan di kitab Matan Abi Suja ini memang tidak dijelaskan secara detail, maka juga saya nggak terlalu detail banget. Saya mungkin akan fokus banyak juga di hal-hal yang memang didetailkan oleh si penulis. Monggo saya beri kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk ya, menambahkan ya, mungkin kalau yang offline dulu mungkin silakan. Online. Ya, yang offline dulu. Ini mic-nya dipersilakan. Mic-nya ya yang double. Satu ya, monggo. Oke, nggak apa-apa. Monggo Pak Dedi. Mengenai sholat lain. Ya seringkali kelemahan kita itu kan nggak bisa sampai yang sampai banyak ya, sampai unlimited. Terus saja susah. Nah, lebih kita dikatakan minimal 1 rakaat. Kalau seringkali 3 rakaat itu gimana? Udah berapa ini? Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik Pak Dedi dan yang lain. Jadi ya level iman kita ini kadang-kadang istiqomahnya 2 rakaat, 3 rakaat itu sudah luar biasa, jangan sepelekan. Tapi kalau nambah lagi itu luar biasa, ya lebih dahsyat lagi. Dan memang sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya Bapak Ibu, sholat lain yang tadi ditanyakan beliau ini yang perlu latihan. Nah, di Kitab Al-Fatih untuk melatih guru qiyamul lail, melatih santri, ada program namanya Mabit, ya. Wali santri juga ada. Ini sebenarnya yang saya pahami dari program ini itu untuk melatih bangun malam, ya. Karena kalau di acara tersebut kan kita dikondisikan untuk bangun awal, ya. Kalau di rumah mungkin bangun jam 3 berat, 3:30 mungkin ya. Tapi kalau di qiyamul lail bangun jam 3 keterlambatan gitu kan. Artinya itu cara ya, bagian dari ikhtiar melatih ya melatih. Nah, ini mungkin nanti program ini diprogramkan ya, tahu 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk melatih bapak-bapak itu qiyamul lail. Di 3 rakaat itu sudah luar biasa ya. Kalau bisa diistiqomahkan sudah Masya Allah ya. Oke, berikutnya, Pak Aris, monggo. Pertanyaan kalau Masya Allah. Yang pertama, mengenai sholat witir kan. Saya dulu pernah ditanya sama teman itu, kan ada yang sampai kesiangan gitu loh, sahur. Dia belum sholat witir. Itu gimana? Yang kedua, sholat sunnah sebelum sholat maghrib itu apakah dibolehkan? Dan di keterangan tadi kan tidak ada. Terus yang ketiga itu bagaimana tentang tadi yang batal sholat ketika kita posisi di tengah sama yang sekian, apakah diperkenankan untuk tayamum di situ? Karena saya pernah lihat itu ada orang kayak gitu tayamum. Barakallahu fiik Pak Haris. Ini tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah. Ini ada pertanyaan. Yang pertama tentang sholat witir ya. Sholat witir ini waktu Ramadan ya, dia bangunnya agak ketelatan ya. Misalkan bangun 3:30, taruhlah subuh jam 4 ya. 3:30 baru bangun. Masih ke kamar mandi,
ngenget nasi macam-macam. Lupa tadi malam itu baru terawih tok durung ditutup witir. Ini kalau witir gak koman sahur, lek sahur gak koman witir. Ya apa Ustaz? Saya lebih memilih yang sahur. Lebih memilih yang sahur. Kenapa? Satu, karena sahur ini berefek kepada ibadah wajib, yaitu puasa Ramadan. Apalagi kalau kita pekerja berat, ya kalau nggak sahur, dikhawatirkan nanti mokel di tengah jalan ya. Dan ada alasan, aku nggak sahur, tak mokel lah ini akhirnya ya. Kerjanya keliling-keliling, panas, apalagi ini musimnya panas-panasnya ya, Surabaya Sidoarjo. Saya lebih menyukai sahur karena dia terkait dengan kekuatan kita nanti saat puasa wajib, puasa Ramadan itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis ya memang seputar fadilah sahur ya. Di antaranya atasahharu fa inna fis sahuri barakah fa innaha min sunanil mursalin ya. Sahurlah ya, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Berarti ini mukjizat ini. Ini mukjizat khusus dalam sahur itu. Ya. Saya kalau makan sahur itu kayak mau muntah. Wes Bu, minimal seteguk air. Kalau enggak apalah, seteguk madu bisa. Nggak apa-apa, asalkan ada. Itu untuk mendapatkan keberkahan. Nah, saat saya nggak sahur, tapi tetap kuat nggak? Biasanya kuat kok. Insya Allah kuat. Iya. Ini terkadang bukan hanya masalah kuat nggak kuat, tapi keberkahan itu. Keberkahan puasa kita, ya, keberkahan sahur itu sendiri. Ya. Kalaupun nggak makan nasi, monggo. Mungkin buah pisang 1 biji, atau apel, ya, buah apel, atau 1 kurma, atau madu, air kasih madu sudah. Itu sudah disebut sahur ya. Dan saya kurang ini kalau sahur sebelum tidur jam 10 ya, teng ada nasi goreng lewat, wah cocok itu sahur nih, sekalian sahur. Kurang ini saya kurang mantep ya, kurang mantep dengan ini seperti itu ya. Kalau lapar pingin nasi goreng bilang aja mak lapar itu, nggak usah sambil sahur itu ya. Ya. Ya, karena biasanya kalau jam segitu ini makan itu pertama perut sebah gitu ya. Nanti jam sahur yang sebenarnya itu nggak nafsu makan. Dan waktu sahur disebutkan secara istilah as-sahur itu adalah sepertiga malam yang akhir memang. Ada kan di dalam Al-Quran itu wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka orang-orang ahli surga itu mereka beristighfar. Ya, jadi seperti itu tentang sahur. Yang kedua, jadi jawabannya kalau waktunya mepet pilih sahur dibanding sholat witir. Yang kedua tentang sholat apa tadi? Sholat sunnah sebelum maghrib ya. Jadi ada hadis ya. Ada hadis ini yang saya tahu wallahu alam dihasankan oleh para ulama, bunyinya begini, bainal adzanaini salatun, bainal adzanaini salatun, antara adzan dan iqamah itu ada salat, antara adzan dan iqamah itu ada salat ya. Berarti semua salat sunnah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua salat fardu ya, ini semuanya ada sholat sunnah qobliyahnya. Ya, subuh ada 2 rakaat jelas, zuhur ada, boleh 2 atau 4 menurut Qadhi Abu Syuja, asar juga ada, boleh 2, boleh 4, maghrib pun ada, isya pun ada, 2 rakaat sebelum. Cuma biasanya para ulama membagi memberikan klasifikasi untuk yang sebelum subuh, sebelum zuhur, ini qobliyahnya termasuk yang muakkadah, sangat disunahkan nemen. Adapun sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, ya sunnah boleh, disunahkan dapat pahala, cuma nggak muakkad ya, ghairu muakkad. Biasanya diistilahkan ghairu muakkadah, nggak sangat ditekankan ya. Apalagi kalau pas Ramadan ya,
Pas Ramadan kadang-kadang kan kita masih takjil, masih enak lah gitu. Mau sholat sunnah 2 rakaat itu nggak sempat ya nggak apa-apa ya. Itu maghrib. Yang kemudian yang ketiga tadi tentang tayamum ya, batal sholat ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan, kalau kita di soft pertama atau soft di tengah-tengah jamaah, ini masjid agung nih, masjid besar nih, kita pas di sholat pertama atau soft kedua tengah-tengah, batal. Apapun itu bentuk batalnya. Apakah karena ngentut atau lupa, tadi itu batal, saya kurang wudhu. Ini sudah tengah-tengah sholat, iya opo gitu. Saya lebih memilih tetap keluar. Tidak tayam tadi kan ada yang tahu enggak? Tetap Bapak Ibu keluar. Kalau memang ada tempat wudhu yang masih bisa dijangkau, wudhu dan bergabung lagi dengan sholat jamaah tersebut. Ya. Termasuk nanti misalkan ya, namanya juga kita nggak tahu ya, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu kan tempat wudhunya jauh kan, ya tempat wudhunya jauh, nggak apa-apa, batal aja nggak apa-apa, ya seperti itu. Adapun tayamum, saya belum menemukan referensi yang membolehkan kita tayamum dalam kondisi batal di tengah-tengah soft sholat tadi ya. Itu sampun nggih 3 pertanyaan. Oke, kita lanjut ke yang di rumah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Nggih. Pak Anang. Nggih, Pak. Yang pertama, misal agar bisa sholat sunnah di rumah ketika mendengar azan langsung sholat tanpa menunggu selesai azan, apakah diperbolehkan? Okay. Yang kedua, pernah dengar jika tidak sempat sholat sebelum subuh qoblah ya, boleh dilakukan setelah sholat wajib. Apakah memang itu diperbolehkan? Sebatas mana kalau boleh? Ya, nggih, barakallahu fiik. Pak Anang dan juga bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu di rumah. Yang pertama, bagaimana Ustaz? Tadi pertanyaan pertama, demi untuk mendapatkan bisa melaksanakan ya sholat sunnah qobliyah di rumah dan jarak antara azan dan iqamah di masjid dekat kita itu mepet, akhirnya azan belum selesai ya, atau baru asyhadu alla ilaha illallah itu langsung sholat dulu qobliyah. Saya kurang sepakat ya. Kenapa? Karena nanti khusus azan itu ada syariat sendiri yang ini banyak kita yang saya ya terutama suka meremehkan ini. Apa itu? Pertama, mendengar dulu. Sunnah mendengar azan. Menghentikan seluruh aktivitas. Ya, ini sangat dicontohkan sekali oleh guru kita Ustaz Wafi ya. Kalau ada azan sudah suruh diem. Jawab SMS kah apa enggak? Diem dulu. Dia mendengarkan ya. Dia mendengarkan. Pertama. Yang kedua, menjawab. Sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika muadzin bilang asyhadu alla ilaha illallah, kita menjawab asyhadu alla ilaha. Kata Rasulullah, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata sampai selesai. Karena nanti ada hadis, barang siapa yang mendengar dan menjawab. Selesai kemudian meminta untuk aku wasilah, fadilah, dan memintakan kepada itu kan ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Apa kata Rasulullah? Halat lahu syafaati. Layak dia mendapatkan syafaatku. Nah, ini kan luar biasa kan? Bagi siapa yang dengar azan diam, mendengarkan, menjawab, kemudian baca sholat, mohon maaf. Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Itu kata Rasul, sholawat dulu ya, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, baru dari mendoakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah sampai selesai. Apa kata Rasulullah? Halat lahu syafaati. Masya Allah. Layak, pantas, halal bagi dia itu mendapatkan apa? Syafaatku. Ini kan luar biasa. Nah, terus gimana Ustaz? Kayak tadi ya pertanyaan dari Pak Anang, biar bisa mendapatkan afdholiyah, keutamaan sholat sunnah qobliyah di rumah, tapi juga mendapatkan jamaah. Ya memang kalau kita bisa melobi, di setting ya enggak 5 menit ya, mungkin 10 menit cukup lah. Apalagi kalau ada jam timernya, mungkin ditambah jadi 15 menit. Di Surabaya itu ada masjid yang 20 menit. Surabaya itu ada. Jadi Masya Allah, ya. Jadi ke susu ya, ke susu nang pasar, ke susu cetek geni, ya, ke susu apa gitu. Itu adzan selesai, salat langsung qomat. Ya, yang ibu-ibu di belakang, ayo dangdang gitu ya. Ya, cuma jamaah itu ya. Nah, tapi kalau kita sebagai takmir masjid atau takmir mushola, lah ini kita bisa mengkondisikan, men-setting ya. Kalaupun ada jam, di setting jam, kalau nggak ada, ya dikasih kurang lebih 10 menit, itu baru insya Allah cukup ya. Apalagi disunahkan sholat qobliyah subuh itu jangan panjang-panjang. Ya, diringankan, ditakhfif istilahnya. Gitu Pak Anang untuk yang pertama. Untuk yang kemudian yang kedua, tentang ini, jika kita lupa sholat qobliyah subuh, apakah boleh dilaksanakan setelah sholat subuh? Ya, saya pernah juga baca hadis itu. Jadi ada yang memperkenankan karena memang pernah wallahu ta'alam disebutkan dalam hadis itu Rasulullah ya itu sholat setelahnya. Wallahu ta'ala alam ya. Bahkan termasuk sholat tahajud ada yang memperbolehkan. Kalau malam kita sudah biasa nih tahajud, qadarullah habis lembur atau habis apa kerja bakti macam capek, akhirnya nggak tahajud, waduh kayak sesuatu ada yang hilang gitu. Itu para ulama ada yang memang mengizinkan diganti sholat tahajud itu di waktu duha itu, ya di waktu duha itu, ya jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Memang pernah ada penjelasan dari hadis seperti itu. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, monggo Pak Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dia sama saja yang yang kedua mengenai sholat jamaah maka misalnya ya ini terkait dengan pekerjaan kayaknya pilihnya nantinya asal tidak dulu saya kalau kemana ya nggak jauh misalnya kalau ke Solo kemana malah Surabaya ke Gresik ini nanti kerjanya kalau misalnya takut kelewat itu jamaah saja bagaimana itu atau jamaah ini soal olahraga seperti apa? Alhamdulillah, barakallahu fiik Pak Subur dan juga semuanya. Yang pertama tentang sholat apa tadi? Qobliyah ya sama ba'diyah Jumat ya. Yang pertama qobliyah Jumat. Banyak ulama yang mengatakan bahwa qobliyah Jumat itu enggak ada. Yang ada namanya sholat sunnah mutlak. Jadi apa sholat sunnah mutlak itu? Ya sholat sunnah 2 rakaat, ya unlimited sama. Jadi batasannya sampai khotib naik mimbar. Jadi misalkan kita ke masjid jam 11. Masuk masjid jam 11 nggih, misalkan Pak Subur. Kemudian zuhurnya setengah 12.
Itu kan ada 30 menit tuh. Loh, selama itu dipakai 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Banyak-banyak boleh. Tapi bukan disebut sholat qobliyah itu. Taruhlah 2 rakaat kita 5 menit. Berarti kalau 30 berarti 6 kali salam, 12 rakaat, nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Nanti ada hadis seputar itu. Loh, Ustaz, berarti kan zuhur pas tabrak ini nggak apa-apa. Khusus Jumat nggak apa-apa, sholat sunnah pas di atas kepala ya, khusus Jumat. Di ini. Cuma masih ada juga yang menyebutkan qobliyah Jumat itu ada. Ya, yang apa ya? Yang terakhir. Yang terakhir sebelum khotib naik mimbar itu sholat sunnah qobliyah. Yang lainnya mutlak. Ya ini pengistilahan saja. Pengistilahan. Toh juga istilah qobliyah ba'diyah itu juga bukan dari hadis ya. Istilahnya juga dari para ulama. Ya, Rasul cuma mengatakan barang siapa sholat sebelum ini, barang siapa sholat setelah ini gitu aja. Istilah qobliyah sendiri itu istilah yang dikasih oleh para ulama. Jadi intinya sebelum sholat Jumat ada sholat sunnah. Monggo, apakah disebut sholat sunnah qobliyah kah? Atau sholat sunnah mutlak kah? Monggo. Cuma kalau qobliyah ya maksimal 4. Ya kan? Tapi kalau mutlak terserah. Ya kan? Entah karena kondisi apa kita jam 10 itu sudah bisa ke masjid. Sholat pertama ya. Datang pertama ya dapat pahala onta itu Masya Allah. Seperti orang yang karena satu hal ternyata Allah kasih kita kemudahan sholat Jumat datang jam 10, itu luar biasa. Itu kan bisa sholat banyak. Nah, itu luar biasa itu, ya. Pahalanya luar biasa. Yang pertama. Yang kedua tentang sholat jamaah ya. Insya Allah nanti di belakang ada Pak Sinten, Pak Subur bab tentang sholat jamaah. Yang secara umum ada sedikit perbedaan dengan sholat qashar ya, jamaah ya. Kalau qashar ini para ulama biasanya menyebutkan syaratnya itu adalah safar, ya safar. Kalau sholat jamaah ini saya baca di kitab Fiqh Sunnah ya, itu meskipun nggak safar pun boleh, ya. Kalau di sini wallahu alam saya belum baca lebih detail di sini. Nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail. Contohnya hujan ya atau apa sakit, itu para ulama ada yang membolehkan sholat jamaah ya, ada sedikit perbedaan. Sehingga misalkan tadi sampai ada ya, ini sampai ada ya, wallahu alam saya juga belum ini. Misalkan ada apa ya, event apa yang begitu hajat ya, kita ya nggak ada yang dijama, ada yang sampai membolehkan gitu. Meskipun saya kurang sepakat ya. Yang ada memang dulu perang ya, Rasulullah SAW dan para sahabat itu perang, itu nggak dijama. Yang saya tahu nggak dijama, ya. Tapi diundur malah. Perang apa itu? Perang Khandaq atau perang apa itu ya? Salat asar itu ya, sampai kebablasan maghrib. Iya, iya kebablas ya. Itu yang nggak dijama ya. Tapi ya dirapel, tapi namanya bukan dijama ya. Ya karena ada namanya salat khauf ya. Tapi memang pernah ada hadis ya bahwa Rasulullah SAW itu pernah menjamak sholat, padahal beliau nggak lagi ada hajat, nggak ada apa. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah akan tidak memberatkan umat? Ini sering hadis ini dijadikan landasan dalil oleh sebagian ulama. Kondisi apa gitu ya, misalkan apa ya, saya belum tahu ya hari ini yang sangat berat ya. Ya, itu kalau dari sini ke Gresik, kalau madzhab Syafi'i ya, safarnya belum boleh qashar. Kalau qasharnya ya. Nah, kalau jamaknya ya wallahu alam ya. Ada yang apalagi dulu saya di kampus ini malah gampang banget ya. Apalagi hari ini macet ya. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu alam saya belum bisa memberikan jawaban yang tegas untuk jawab pertanyaan yang ini terkait dengan sholat jamak. Nanti kita lihat lagi penjelasan terutama dari kitab ini Matan Nabi Syuja, dan nanti juga coba kita lihat dari pendapat ulama-ulama yang lain dari luar mazhab Syafi'i seperti apa. Apakah
tadi misalkan macet atau jarak sini Gresik itu sudah boleh dijamak dan seterusnya. Kalau yang dulu pernah dengar ada yang membolehkan, cuma saya kurang serg gitu aja. Allah taala alam. Ada yang lain? Silakan. Bagaimana hukum anak yang belum balik mengimami orang dewasa yang sudah balik? Karena bacaan Qurannya lebih baik. Ya, ini luar biasa ya pertanyaannya. Bagaimana hukumnya anak belum balik mengimami orang yang sudah balik? Karena bacaan yang anak tadi yang belum balik tadi bagus tajwid, sedangkan ayah atau ibunya berlepotan, ya gitu ya. Atau bahkan belum bisa baca Quran. Ya. Yang saya tahu fatwa ulama itu boleh. Ya. Tapi nggak sembarang anak. Harus anak yang sudah tamyiz. Tamyiz itu berarti sudah tahu wudu, sudah tahu najis, sudah tahu kaidah-kaidah ya. Meskipun secara fisik syariat belum balik. Ya misalkan konuni 1 misalkan atau konuni 2. Itu kan masih umur 9-10 ya. Mungkin belum balik atau konuni 3 belum. Bacanya bagus. Nah, ini ada yang bolehkan karena memang kaidah umum di dalam imamah ya. Jadi imam itu aqra'uhum li kitabillah ya, yang paling baik bacaannya, lebih banyak hafalannya ya, tajwidnya lebih baik, itu lebih dipilih oleh Rasulullah SAW ya. Adapun usia itu nanti. Jadi pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau hafalan Qur'annya sama-sama banyak, yang hafalan hadisnya lebih banyak. Kalau sama-sama hafalan hadisnya banyak, yang lebih dulu masuk Islam. Yang lebih dulu masuk Islam. Kalau masuk Islam sama, berarti yang lebih tua. Jadi usia itu parameter kesekian atau apa itu istilahnya? Urutan yang kesekian, tapi yang diprioritaskan yang lebih banyak baik baca Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan hadisnya, dan lebih dahulu masuk Islam dan seterusnya. Wallahu taala alam. Tapi kalau masih kutab awal 1, kutab awal 2 gitu ya, jangan ya, nanti waktu rokaat tipis ya kan lucu ya. Jadi saat ngimami, tapi dia sudah hafal, misalkan kutab awal 1 ya, kan ada kan? Sekarang ada itu banyak yang TKA atau TKB sudah 30 juz. Tapi ya segitu sih, belum ini. Sehingga takutnya nanti di tengah-tengah sholat dilupa ya apa ini. Padahal dia hafal juz 30. Kitanya cuma hafal akhir ikhlas saja ya. Kita saja. Ya, kita saja ya. Wallahu ta'ala alam. Gitu nggih. Jadi Pak Arif terakhir. Masya Allah. Yang pertama, kalau saya pernah dengar di ceramah, kalau kita melakukan qobliyah di masjid, itu sebenarnya nggak usah sholat tahiyatul masjid karena sudah dianggap sama melakukan sholatnya. Kemudian yang kedua, benar sekali yang tentang pahala kalau kita berzikir mulai situ sampai seluruh pahalanya kan ini agak fixnya. Haji. Yang memaaf ya. Umrah gitu. Nah, kalau misalkan kita bermajelis itu dianggap juga dengan berzikir, ketika kita mengikuti majelis misalkan biasanya kan kalau kuliah subuh gitu ya. Kuliah subuh hari Minggu kita kemudian kita sholat. Yang ketiga, kalau sudah sholat dulu, bisa sholat juga atau sudah sholat dulu. Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau sudah sholat qobliyah, nggak perlu tahiyatul masjid ya. Bapak Ibu hafizakumullah. Jadi pertanyaan beliau, kalau kita sudah sholat qobliyah, berarti nggak perlu tahiyatul masjid. Terus sebaliknya, kalau sudah tahiyatul masjid, apa yang masih perlu qobliyah dan seterusnya. Syariat tentang sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, atau nanti adalah lagi sholat sunnah wudu. Ini
hadisnya beda-beda. Ya. Karena hadisnya beda-beda, tentu ini difahami, kita pahami ini syariat yang berbeda-beda. Jika masih memungkinkan melakukan semua dan kita kuat, waktunya cukup, dilakukan semua, luar biasa. Ya. Pertama, masuk sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian karena hadisnya idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yasjuda rak'atan. Jika ada di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini tahiyatul masjid oleh para ulama disebut ini sholat tahiyatul masjid yang dimaksud. Kemudian hadis tentang sholat wudhu, ini yang Bilal itu kan dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya Rasulullah SAW. Ternyata setelah dicek, ditanya oleh beliau, dia terbiasa wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Ya, terus sholat qobliyah tadi. Kalau masih memungkinkan dia sendiri-sendiri. Tapi jika nggak memungkinkan, satu aja sudah. Misalkan saya lebih memilih yang qobliyah. Memilih yang qobliyah, nggak apa-apa. Berarti itu kan sudah sholat 2 rakaat. Berarti tahiyatul masjidnya sebenarnya sudah nggak sholat tahiyatul masjid juga nggak apa-apa. Tapi kalau sholat juga, ya tahiyatul masjid, ya qobliyah itu juga dapat pahala sendiri. Misalkan nggak usah saya qobliyah saja 2 rakaat, kemudian sisanya tak pakai untuk berdoa, berzikir juga boleh. Ya, itu intinya diganti qobliyah tok boleh, dilaksanakan semua juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua tentang saya ingat tadi antara sholat subuh dengan matahari terbit, di dalam hadisnya memang barang siapa sholat sunat 2 rakaat, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir dia tidak mengganggu orang misalkan ya, dan tidak ini berzikir memuji Allah dan seterusnya, kemudian sholat 2 rakaat setelah matahari setinggi ini, maka dia dapat pahala haji atau umrah sempurna. Bagaimana kalau antara subuh itu tidak zikir subhanallah atau tapi ikut majelis taklim, kalau termasuk ya. Karena taklim seperti ini sebenarnya juga disebut majelis zikir. Ya, masih boleh ya. Boleh. Dan yang ketiga tadi apa? Ada lagi? Oh ya. Kalau tadi sudah sholat syuruk atau sholat isyraq, apakah masih sholat 2 lagi? Boleh, boleh. Ya. Maka sholat syuruk kan cuma 2 ya. Dengan sholat duha tadi sudah kita jelaskan bisa 4, bisa 6, bisa 8, 12, bahkan sebagian ulama sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Baik, saya kira itu insya Allah masih banyak pertanyaan ya, karena memang ini banyak pembahasan tapi saya mampatkan dalam satu pertemuan, semoga bisa difahami. Jika belum ada yang belum difahami bisa dibahas, ditanyakan di pertemuan depan ya insya Allah, pertemuan terakhir di bulan Sya'ban ini, karena insya Allah Ramadan kita liburkan aja, majelisnya kita gunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran insya Allah. Baik, kita cukupkan, kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita semuanya dan diberkahi, dipimpin oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.